Saudara si kembar Rihanna dan Rihani mendapatkan banyak sorotan publik. Keduanya melakukan penipuan berkedok pre-order iPhone dan sudah banyak yang jadi korban dari aksi licik si kembar ini. Kerugian korban bervariasi dengan total mencapai 35 miliar rupiah. Modus penipuan iPhone si kembar ini menawarkan korbannya sebagai reseller dengan menggunakan mekanisme pre-order untuk setiap pembelian ponselnya. Dan transaksi jual beli antara si kembar dengan korban sempat berjalan lancar karena ternyata iPhone yang dijual Rihani ini asli dan terdaftar dalam IMEI Indonesia. Dari bulan Juni hingga Oktober 2021 lalu, semuanya ini berjalan dengan lancar. Namun memasuki November 2021 hingga Maret 2022, justru barang yang dipesan korban tidak kunjung datang. Ya, si kembar Rihanna dan juga Rihani ini saudara menawarkan korban untuk menjadi reseller pre-order iPhone dengan keuntungan yang besar atau dengan skema Ponzi. Ya, skema Ponzi di sini dilakukan oleh si kembar dengan membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Selain keuntungan besar kepada korbannya, si kembar ini saudara mengaku menjual produk Apple lebih murah 30% bahkan dari pasaran, dan setiap ponselnya akan mendapatkan potongan Rp500.000. Ya, 6 korban penipuan si kembar Rihani itu telah melapor ke polisi sejak bulan Juni hingga Oktober 2022. Korban melaporkan kasus penipuan ini ke Polres Tangerang Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, serta Polda Metro Jaya. Korban penipuan yang dilakukan oleh si kembar ini memiliki kerugian yang ternyata bervariasi. Mereka sempat bertemu dengan korban dan juga si kembar yang akan mengembalikan uang secara utuh. Namun saudara, sayang hingga saat ini uang tidak kunjung kembali. Satu sama lain ternyata angkanya lumayan fantastis gitu kan, termasuk kalau saya dan istri itu 5,8 miliar, ada juga yang 4,6, ada yang 5 sekian gitu ya. Kita dapat informasi dan kita jumlahin juga angkanya lumayan banyak. Si kembar ini memberikan solusi lah, karena ini sudah terlalu lama delay, dalam tanda kutip delay gitu kan. Gimana kalau misalkan di refund? Dikembalikan aja dananya. Singkat cerita kita sepakat lah, oke ini refund aja gitu kan. Kalau harapan saya uang dikembalikan, karena ini uang nominal besar gitu. Ya, kerugian korban penipuan yang dilakukan si kembar ini cukup bervariasi saudara. Korban yang melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mengalami kerugian dari ratusan juta rupiah hingga di atas 1 miliar rupiah. Dan total si kembar ini berhasil mengumpulkan uang senilai 35 miliar rupiah dari para korbannya. Ya, handphone iPhone saat ini memang sedang digandrungi oleh masyarakat. Bahkan handphone iPhone saat ini bisa menjadi kebutuhan untuk berkomunikasi. Sebenarnya kalau kita simak berapa sih harga handphone iPhone ini? Ya, harga handphone iPhone ini dijual dengan harga yang bervariasi. Kita simak, salah satunya adalah handphone iPhone 11 tipe standar ini dengan memori 64 GB. Dijual dengan harga Rp8.999.000. Sedangkan untuk yang paling mahal saudara, iPhone 14 Pro Max dengan memori 1 tera dijual seharga Rp30.999.000. Tentu saja polisi akan menjemput paksa saudara kembar yang dilaporkan dalam kasus penipuan iPhone ini. Polisi telah 2 kali memanggil pelaku namun tidak pernah hadir. Dan saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih mencari keberadaan dari kedua pelaku. Pelaku yang kerap berpindah-pindah menjadi salah satu kendala polisi mengejar pelaku. Selain melakukan penipuan iPhone, kedua pelaku juga sempat membawa kabur mobil rental. Saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor gitu. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Ya, dari kasus si kembar ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah meminta pengelola jasa keuangan bank untuk memblokir
rekening si kembar. Total ada 21 rekening kembar yang dibekukan. PPATK menilai kedua perempuan ini melakukan transaksi secara tunai dengan nilai yang cukup signifikan. Modus transaksi tunai tersebut indikasi untuk memutus mata rantai transaksi dan mempersulit pelacakannya. PPATK sudah memblokir rekening dari RA dan RI yang melakukan terindikasi penipuan pre-order iPhone ya. Modus transaksi tunai ini diindikasikan juga karena untuk memutus mata rantai transaksi yang agak sulit ya untuk dilakukan pelacakan. Tapi ya kita dengan mudah bisa lakukan pentrasiran dari aliran dana yang ada. Sementara untuk kasusnya sendiri, Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penipuan pre-order iPhone oleh si kembar Rihanna dan juga Rihani. Pengambil alihan kasus ini dilakukan karena sebelumnya beberapa korban penipuan melaporkan si kembar pada 2 kantor Polres yang berbeda. Dan para korban menyatakan telah mentransfer uang hingga 35 miliar rupiah. Namun para korban tidak kunjung menerima telepon seluler yang dijual jauh lebih murah dari harga pasaran. Ya, Saudara, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan si kembar Rihanna dan juga Rihani sebagai tersangka. Hal ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penipuan iPhone ini. Dan Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim khusus bahkan untuk mengejar Rihanna dan juga Rihani. Selain dugaan penipuan penjualan pre-order iPhone, si kembar Rihanna dan Rihani juga pernah dilaporkan ke polisi dalam kasus penipuan dan penggelapan mobil sewaan. Memang nggak ada orangnya, kita bisa langsung tingkatkan jadi tersangka dan itu bisa dipanggil langsung ditangkap. Ya, kita akan analisis dulu lah yang lain. Berarti masih saksi ya Pak ya? Nah, bukan saksi, kita analisis lagi. Kalau di Polda itu sudah tersangka. Ya, tentu kita bertanya-tanya ya, siapa sih sebenarnya sosok si kembar ini, Rihanna dan juga Rihani? Ya, Rihanna dan juga Rihani ini diketahui tinggal di rumah kontrakan di kawasan elit di sekitar Ciputat, Tangerang Selatan. Salah satu si kembar yakni Rihani diketahui merupakan mantan pegawai honorer di Kementerian Perdagangan. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto. Namun Rihani sudah mengundurkan diri sejak 1 Juli 2022 yang lalu dari bagian honorer Biro Hukum. Ya, keberadaan si kembar pelaku penipuan pre-order iPhone kini masih belum diketahui polisi. Polisi memang sempat memanggil keduanya, namun ternyata si kembar Rihanna dan juga Rihani ini selalu mangkir dari panggilan polisi. Polisi pun kemudian mendatangi alamat sesuai dengan identitas si kembar, namun ternyata hasilnya nihil. Ya, selain dilaporkan penipuan pre-order iPhone, si kembar ini juga dilaporkan setelah menggelapkan mobil rental atau mobil sewaan. Nah, mobil rental inilah yang kemudian ternyata digunakan si kembar Rihanna dan Rihani untuk berpindah-pindah tempat agar jejaknya tidak terdeteksi. Keduanya ini menghilangkan GPS yang terpasang di mobil rental tersebut. Kini keberadaan si kembar pelaku penipuan pre-order iPhone sedang diburu polisi. Keduanya memang sangat lihai untuk berpindah-pindah tempat. Dari kasus ini saudara, kita belajar banyak. Tidak semua bisnis yang menjanjikan keuntungan besar bisa dipercaya dan justru malah berujung petaka. Tentu saja kita patut untuk waspada selalu saat akan memulai bisnis apapun. Jangan sampai kita yang berniat melakukan bisnis justru menjadi korban penipuan dan uang yang kita investasikan tidak menghasilkan.